Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Al-muktaramin, para alim, al-amilin, sesepuh bini sepuh yang kami hormati, teman-teman sahabat kami dari MWC NU Kecamatan Sukodono, baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah. Kami hormati Ketua LTMNU, ngapunten saya bukan Ketua LMTNU tapi Mas Imam ini, ya Ustadz Imam. Dan jajarannya yang terhormat Ketua Takmir Masjid sekecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dalam lingkungan LTMNU MWC NU Kecamatan Sukodono. Juga yang kami hormati Rektor Yunisma atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Ainul Yakin Masjid Kampus Unisma atau yang mewakili, rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan dengan ucapan syukur ini Allah selalu dan senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, utamanya dari kampus Unisma, kami adalah takmir masjid sekecamatan Sukodono dalam lingkungan LTMNU MWC Kecamatan Sukodono. Ini mempunyai program tahunan. Jadi setiap tahun di bulan Syawal kita mengunjungi beberapa pesantren dan seterusnya. Pada tahun ini tadi sudah dari Gasek, lalu kedua ke Yunisma, insya Allah nanti ke Pondok Al-Hikam, lalu kita ziarah kubur ke Mbah Bungkuk, Singosari, dan terakhir nanti ke Darul Ulum Agung. Ini merupakan program yang kita canangkan. Kenapa kita ke Yunisma? Kita tahu Yunisma itu, ngapunten mungkin nanti dijelaskan, adalah universitas NU terbesar di Indonesia. Mungkin nanti dijelaskan. Jadi kami ingin tahu profil tentang Yunisma. Termasuk ada Pondok Ainul Yakin. Ngapunten, saya dulu alumni pondok sini. Jadi yang ngajar dulu Yai Sepuh, Yai Usman Mansur langsung. Ya. Nah, nggih. Nah, oleh karena itu mungkin kami yang punya anak, punya cucu ingin mensekolahkan atau menjadi mahasiswa di Universitas Malang, ini sangat mungkin karena kami ini adalah NU nyel. Jadi NU asli. Kalau kuliah di lembaga NU itu sudah pantas. Dan lembaga NU atau universitas NU yang terbesar di Indonesia yaitu Unisma. Jadi pantaslah kalau kita datang ke sini. Mungkin itu prolog yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Fathul Ibad selaku Ketua MNC NU Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Kepadanya beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Sadaqallahul azim. Hadratil kiram, para alim, para ulama, jajaran Suriah Tanfidiyah, ketua ranting, ketua takmir, ketua lembaga dan panitia pelaksana silaturahmi yang kami hormati, wabil khusus keluarga besar Unisma Malang yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahim dari Sukodono ke kota Malang, kota yang sangat dingin. Mudah-mudahan acara silaturahim ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. MBCNU Sukodono pertama mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Unisma. Yang kedua, minal aidin wal faizin, karena masih dalam bulan Syawal. Ini merupakan bentuk rangkaian dari silaturahim setiap tahun yang istiqomah. Yang selanjutnya kami atas nama MBCNU Sukodono berharap kepada manajemen Unisma, terutama dari manajemen masjid, mudah-mudahan bisa nanti menyampaikan apapun yang berkenaan dengan manajemen masjid, sehingga nanti dalam acara silaturahim ini, di samping kita bersilaturahim, mudah-mudahan kita juga bisa bertolabul ilmi tentang bagaimana cara pengelolaan masjid, terutama ini masjid yang berada di lingkungan universitas, yang selama ini mungkin masjid yang dikelola oleh LTM itu adalah masjid di lingkungan pedesaan, tidak ada satupun kota. Mudah-mudahan nanti dari kami tadi mendengar ada istilah mungkin direktur masjid ya. Nah ini mungkin masjid yang dikelola sedemikian rupa sehingga nanti mudah-mudahan ketika kami pulang kami juga mendapatkan sedikit ataupun banyak ilmu tentang manajemen masjid. Yang terakhir kami ucapkan juga mohon maaf nanti seandainya ada apapun yang kurang berkenaan dari seluruh rombongan kami dari pengurus takmir masjid dalam naungan LTM MBCNU Sukodono. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan dengan sambutan yang terakhir, marilah kita saksikan bersama penayangan video profil kampus Universitas Islam Malang, profil pondok pesantren, dan juga profil Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Unisma lahir atas inisiasi para kiai, ulama, dan akademisi Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 27 Maret 1981. Kepemimpinan Unisma diawali oleh Kiai Haji Usman Mansur, kemudian dilanjutkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan, Profesor Dr. Haji Ahmad Sodiki, Dr. Haji Abdul Mukri Prabowo, Profesor Dr. Haji Surahman MSI, dan Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Visi Unisma sebagai perguruan tinggi Islam yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama, Unisma telah berkembang menjadi universitas unggul bertaraf internasional, berorientasi masa depan dalam inteks dan budaya untuk kemaslahatan umat yang berakhlakul karimah, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di bawah nahkoda kepemimpinan Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, Unisma menabuh genderang perubahan dengan melakukan berbagai lompatan strategis melalui roadmap Milestone University. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan akademik,
Unisma mengembangkan sistem perkuliahan yang mendukung iklim merdeka belajar kampus merdeka. Dimulai dari perombakan kurikulum, research, pengabdian masyarakat, hingga penulisan artikel karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus. Dalam kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan karya ilmiah, Unisma berada di urutan 27 dari 5.502 afiliasi PTN-PTS dalam laman sinta.kemendikbud.go.id, serta urutan papan atas PTN-PTS di Indonesia yang masuk pada klaster utama dan berpeluang meraih dana 15 miliar per tahun. Berbagai peristiwa tersebut menghantarkan Unisma meraih penghargaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek berupa Gold Winner, kategori penelitian, subkategori institusi booster utama dengan skor penelitian tertinggi. Pengakreditasian jurnal Unisma di tahun 2016 dan sampai saat ini sudah terdapat 21 jurnal di lingkungan Unisma yang terakreditasi Science and Technology Index atau SINTA dengan rincian 1 jurnal di peringkat SINTA 2, 3 jurnal di peringkat SINTA 3, 9 jurnal di peringkat SINTA 4, dan 8 jurnal di peringkat SINTA 5. Pada tahun 2015, Unisma memiliki 1.680 artikel yang terindeks Google Scholar dan saat ini mencapai 24.860 artikel dengan 358 artikel terindeks dalam indeksasi internasional bereputasi atau Scopus dan Web of Science. Di samping luaran berupa publikasi ilmiah, kegiatan penelitian dan pengabdian dosen juga menghasilkan luaran hak cipta 403, hak paten terdaftar 35 dan 5 grade, TTG rekayasa sosial 150, hak merek 10, dan buku inovasi 10. Unisma memperluas jejaring kerjasama nasional maupun internasional dalam rangka mengembangkan pembelajaran kelas internasional, mewujudkan milestone Entrepreneurial University menuju World-Class University. Saat ini jumlah mahasiswa asing di Unisma mencapai 500 mahasiswa yang tersebar dalam program pendidikan reguler, pertukaran mahasiswa asing, credit transfer, BIPA, summer program, dan mahasiswa program, joint research, joint international community services, international conference, dan pengabdian masyarakat dalam program PPLKSM internasional, serta mengirim dai ke Korea Selatan. Dalam rangka memenuhi rasio dosen dan karyawan, Unisma telah meningkatkan pelayanan service excellence, di mana jumlah dosen 145 orang pada tahun 2014 dan kini telah mencapai 403 orang dosen. Karyawan sebanyak 106 orang di tahun 2014 dan saat ini mencapai 308 karyawan. Sehingga di tahun 2019 telah memperoleh sertifikat ISO 9001-2015. Unisma juga telah menggunakan platform digital sistem informasi manajemen persuratan atau SIMPERA. Berbagai program peningkatan kualitas dosen dan karyawan telah dilakukan untuk mendukung percepatan jabatan akademik dengan capaian sebagai berikut. Sarana dan prasarana Unisma terus ditingkatkan, dimulai dari gedung perkuliahan yang ditunjang dengan fasilitas berteknologi, gedung pertemuan yang megah, gedung Bundar Al-Ash'ari yang berkapasitas 7.000 orang, Rusunawa, inkubator bisnis, masjid yang artistik, laboratorium terpadu, dan halal center yang berstandar internasional, perpustakaan modern yang terakreditasi A, laboratorium kultur jaringan, pembangunan sport center dan ballroom, laboratorium lapang terpadu di Jenglong dan Kebun Agung, pesantren kampus Ainul Yakin, rumah sakit Islam Unisma yang modern, gedung unit kreativitas mahasiswa, Hateko Kantin, perluasan parkir mahasiswa, studio artificial intelligence, Creativity and Innovation Center, Startup Education Center, ruang galeri yang menggambarkan perkembangan Unisma dari masa ke masa, ruang belajar terbuka,
dengan interior indah dan taman yang sejuk, menjadikan suasana belajar lebih nyaman dan menyenangkan. Unisma membangun pusat bisnis dan jasa di area lingkungan Unisma untuk laboratorium pengembangan bisnis Yayasan Unisma. Unisma membeli rumah untuk kantor komisariat PMII dan IKAPMI di Dinoyo Permai dan telah membebaskan lahan setengah hektar di depan kantor PMII untuk Pusdiklat, membangun gedung semainus 3 lantai, merelokasi bangunan ruang pertemuan Muslimat Dinoyo dan Asrama Muslimat Kabupaten Malang untuk pengembangan dan perluasan RSI Unisma. Unisma mulai membangun gedung industri air mineral dan minuman berasa, menyiapkan 50 miliar untuk pembangunan gedung tower 9 lantai, pengembangan kampus 2 Unisma dengan lahan kurang lebih 75 hektar di Karangploso dan Singosari, memfasilitasi Polisma pindah ke kawasan strategis New City, Kedung Kandang seluas 6,2 hektar. Pada akhir 2023, Unisma mendapatkan hibah lahan di Bulungan Kalimantan Utara seluas 100 hektar dan hibah lahan di Kolaka Timur seluas 12,5 hektar sebagai rencana perluasan kampus Unisma ke luar Pulau Jawa. Penguatan pendidikan karakter keislaman gencar dilakukan melalui berbagai kegiatan. Antara lain, Unisma bersolawat diikuti seluruh sivitas akademika, berkolaborasi dengan majelis sholawat dan zikir dari tokoh ulama nasional maupun internasional. Hadirnya Presiden dan Wakil Presiden serta tokoh-tokoh nasional dan internasional menambah spirit bagi kemajuan pendidikan Islam yang maju dan modern di Unisma. Berbagai kebijakan dan program unggulan kemahasiswaan Unisma dikembangkan untuk menyiapkan mahasiswa, antara lain Rumah Kreativitas Mahasiswa, Rumah Budaya dan Peradaban, kelas profesional dan kelas branding, entrepreneur generasi emas Unisma, serta dalam rangka memfasilitasi wadah pengembangan bakat minat mahasiswa juga telah berhasil dilakukan penambahan hingga menjadi 18 UKM, antara lain UKM Sri Tari Melati Sekar Langit, UKM Korps Protokoler Mahasiswa, UKM Cinta Tanah Air, UKM Kewirausahaan Golden Brother, UKM Resimen Mahasiswa Macan Putih, untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang tangguh dalam kompetisi nasional maupun internasional. Sederet juara nasional maupun internasional ditorehkan oleh mahasiswa. Jumlah prestasi mahasiswa dari tahun 2018 hingga tahun 2024 yakni tingkat regional sejumlah 43, tingkat nasional sejumlah 357, dan tingkat internasional sejumlah 45. Hal tersebut berhasil mengantarkan peringkat kinerja kemahasiswaan Unisma di urutan 12 tingkat nasional PTN dan PTS di Indonesia. Sederet prestasi kelembagaan diperoleh oleh Unisma, di antaranya Top 33 Islamic Universities in the World, 44 PTN PTS se-Indonesia, 15 besar PTS tingkat nasional, dan ranking 3 besar PTS se-Jawa Timur di 3 tahun terakhir, serta memperoleh 11 penghargaan rekor muri. Unisma telah terakreditasi institusi unggul dan menjadi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama pertama yang memperoleh akreditasi unggul dari BAN PT. 13 program studi telah terakreditasi unggul, 7 program studi terakreditasi internasional full accreditation dari ASI dan FIBA Jerman. Unisma juga memiliki lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi dari BNSP. Dari tahun 2016, Unisma mendirikan 9 program studi baru, di antaranya S1 6 prodi, S2 2 prodi, dan 1 program profesi. Pengembangan kelembagaan dan pendirian program studi baru ditingkatkan dalam rangka memperluas potensi peminatan calon mahasiswa, serta menambah jumlah penerimaan mahasiswa baru. Dengan capaian peningkatan jumlah mahasiswa dari tahun 2014 sejumlah kurang lebih 6.000 mahasiswa dan saat ini mencapai kurang lebih 17.000 mahasiswa.
Unisma memiliki layanan sistem informasi di bidang akademik bagi dosen dan mahasiswa melalui daring unisma.ac.id yang terkoneksi ke Semada Dikti, serta layanan sistem informasi terintegrasi Menara Unisma untuk memberikan layanan prima dan mulai menyiapkan penggunaan ekosistem 5G, private technology sebagai pemanfaatan teknologi pembelajaran metaverse, IoT agriculture untuk menunjang layanan prima dalam rangka mendorong percepatan milestone entrepreneurial university menuju world class university. Berbagai capaian prestasi itu, Rektor Unisma dipercaya sebagai Ketua Forum Rektor LPTNU, Ketua Forum APAISI, Ketua Presidium Nasional IKPT, dan Ketua Forum Rektor PTN dan PTS se-Indonesia. Peringatan Disnatalis ke-43 Unisma dipersembahkan dalam rangka meneguhkan pengabdian untuk negeri dengan spirit entrepreneurial university menuju world class university. Wajib.